Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Kidung Misteri. Di episode kali ini, Kidung Misteri akan melanjutkan kembali kisah Mas Praditya sewaktu ia menginap 2 malam di hotel pinggir pantai Jawa Tengah. Buat Kidungers yang belum dengerin part satunya, kalian bisa cek langsung videonya di YouTube Kidung Misteri. Oke, seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, kalian bisa cari posisi yang paling nyaman sambil siapin cemilan ataupun sesajen kalian lainnya. Kalau gitu, kita langsung aja mulai ceritanya. Udah ayo, balik ke hotel, udah mau jam 10 nih, kata Samsul sambil terkekeh. Oke, Tio pun menjawab dengan semangat, sambil mematikan rokok yang masih tersisa setengah. Sedangkan aku hanya mengangguk dan tersenyum, kemudian berjalan menuju kasir untuk membayar semua pesanan kami. Berlahan, mobil meninggalkan kafe dan bergerak menuju hotel. Mampir ke minimarket dulu ya, buat beli lilin sama air mineral. Pinta Samsul kepada Arga yang fokus menyetir di depan. Beli 3 biji aja lilinnya, itu juga kalau bisa dibeli eceran ya. Kalau enggak ya beli sepak aja, kata Samsul kepadaku. Dan lagi-lagi hanya aku balas dengan anggukan dan senyuman yang aku paksakan. Karena memang beberapa jam ke depan, aku harus bertemu kembali dengan makhluk yang sama sekali nggak aku harapkan. Jangan tegang gitu dong, kan ada kita ini yang siap lah buat bantuin lu, Tio berkata sambil menepuk pundak kiriku. Iya Dit, yakinin diri lu lah. Apalagi ada Pak Ustadz Samsul, dijamin beres. Canda Jaka untuk membuat suasana di pikiranku menjadi cair. Setelah kami tadi sempat mampir di sebuah minimarket untuk membeli lilin dan air mineral, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan ke hotel. Bukan karena masalah waktu, tetapi karena Arga kebelet buang air besar yang langsung saja menjadi bahan bulian Tio dan Arga. Sesampainya di hotel, Arga langsung berlari ke kamarnya, dan tinggal kami berempat berjalan pelan memasuki hotel. Terlihat parkiran penuh oleh kendaraan baik mobil maupun motor. Dikarenakan malam ini adalah malam weekend, sehingga banyak yang melakukan refreshing dari kegiatan rutinitas selama 5 hari ke belakang. Ternyata benar, setelah kami memasuki hotel, lumayan banyak tamu yang masih belum tidur, dan masih berada di sekitar lounge dan kolam renang untuk mengobrol. Jam 12 kurang 15, kita kumpul di kamar Adit ya. Dan lu Dit, lu jangan ke kamar lu dulu ya. Lu ikut aja ke kamar gua. Ntar kita bareng-bareng ke kamar lu. Yang gue takutin, rencana gue ntar malah nggak berjalan. Dan jangan sampai menarik perhatian tamu hotel yang lain, kata Samsul kepadaku dan kepada teman-teman. Oke, siap, jawab Tio dan Jaka. Ntar Arga gue kasih tahu deh jam berapa kita kumpul lagi dan bareng menuju kamar Adit, kata Jaka kepada kami sambil mengacukan jempolnya. Kemudian kami kembali ke kamar kami masing-masing, kecuali aku yang mengikuti Samsul menuju kamarnya dikarenakan waktu masih menunjukkan pukul 10:30. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum kami menghadapi satu makhluk yang nggak tahu kenapa ia menggangguku sejak hari pertama aku di hotel. Sesampainya di kamar Samsul, aku langsung mengempaskan diri ke atas kasur sambil mencoba memejamkan mata sebentar. Dikarenakan memang nggak bisa aku pungkiri, rasa capek yang aku rasakan baik secara fisik maupun pikiran sedang bergelayut. Samsul terlihat keluar dari toilet kemudian menghamparkan sejadah di ujung kamar dekat dengan meja kerja. Gue sholat sunnah dulu ya bentar. Lu sono tiduran bentar sambil nunggu gue, kata Samsul kepada aku, dan aku pun menjawab dengan acungan 2 jempol kepadanya. Aku mencoba untuk memejamkan mata setelah Samsul sudah memulai melakukan ibadah. Nggak tahu sholat sunnah apa yang dia kerjakan. Tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras, sehingga mengagetkanku dan secara refleks aku memalingkan wajah ke asal suara tersebut. Darahku berdesir, disertai bulu kuduku meremang,
setelah melihat apa yang ada di depanku. Terlihat sesosok putih berdiri di dalam pintu toilet yang lampunya dimatikan, tetapi masih mendapatkan cahaya dari lampu utama kamar, dikarenakan daun pintunya sepertinya lupa ditutup, atau memang sudah dibuka oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut bergerak menggoyangkan kepalanya yang terbungkus dengan tali di atasnya, dengan pelan ke kiri dan ke kanan. Kain yang dikenakan membalut tubuhnya terlihat samar berwarna putih lusuh dengan aroma busuk yang mulai menyebar dan sangat jelas dapat aku rasakan pada indera penciumanku. Tidak terlihat dua buah mata pada wajahnya, tetapi yang terlihat hanya dua rongga dengan tertempel sedikit benda kecil berwarna putih yang sepertinya adalah sisa-sisa kapas yang tertempel juga pada rongga hidungnya. Terlihat deretan gigi-giginya yang putih kehitaman berjajar tidak beraturan pada mulutnya. Tubuhku terasa dingin dan tidak dapat sama sekali aku gerakan. Hanya mulutku yang menganga dan mataku melihat sesosok yang masih saja menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan perlahan. Dan tiba-tiba makhluk tersebut melengking dengan sangat keras. Bersamaan dengan teriakannya, makhluk tersebut terpental ke belakang dan menghilang. Dan aku masih saja terdiam dengan mulut masih menganga dan mata melotot akibat dari penampakan sosok tadi. Aku mulai berusaha menggerakkan kepala dengan tujuan untuk melihat keberadaan temanku Samsul. Apakah masih melakukan ibadah sunnah? Saat aku menolehkan wajahku ke arah Samsul yang sekarang dalam posisi duduk, yang berarti ibadahnya sudah hampir selesai. Tiba-tiba, aku menangkap sekelebat bayangan putih dari luar kamar. Tepatnya di balik kaca blok geser hotel yang digunakan sebagai pintu menuju kolam renang dan lounge hotel. Bayangan tersebut seakan menghindari bertemu denganku, dikarenakan setelah aku menolehkan wajahku, sosok dalam bayangan tersebut berkelebat menjauh. Berselang hitungan detik, aroma kembang melati tercium sangat tajam dan berangsur-angsur memudar dan menghilang seiring ketakutanku juga perlahan menghilang. Aneh, hanya itu ucapku lirih dan tak berselang kemudian aku sudah terlelap karena rasa capek yang aku rasakan. Tubuhku aku rasakan digoyang-goyangkan sehingga membuat kedua kelopak mataku mulai membuka. Ngantuk, ucapku dalam kesadaran yang belum sempurna. Ayo bangun, Dit. Udah mau jam 12 nih. Teriakan yang tidak terlalu kencang dibarengi tepukan yang berulang-ulang di pundakku. Kami berlima berjalan menuju kamarku, yang sedari sore menjelang malam tidak aku tinggali. Sebuah bungalau yang berada paling ujung di antara sederetan bungalau yang lain. Dan kebetulan juga posisinya sangat dekat dengan bibir pantai. Lilin dan air mineral udah lu bawa kan? Tanya Samsul kepadaku. Udah nih, udah gue bawa semua. Jawabku sambil menganggukkan kepala. Sesampainya di depan pintu, aku segera bergegas membuka pintu kamar dan kami berlima segera memasuki kamar dikarenakan angin pantai terasa sangat kencang dan dingin. Itu tolong kursi dan mejanya digeser aja, supaya kita punya ruang kosong yang agak luas. Pinta Samsul sambil menunjuk tangan kanannya. Siap bos, jawab Jaka yang langsung menggeser meja kerja dan dibantu oleh Tio. Setelah itu, Samsul memerintahkan kepada kami semua untuk mengambil air wudhu dan segera bergegas ke ruangan ini kembali. Setelah semua selesai berwudhu dan sudah berkumpul lagi dalam ruangan, Samsul mengatur kami dan kami disuruh duduk bersila dengan posisi dua baris. Tio, Jaka, dan Arga duduk bersila di belakangku. Sedangkan aku duduk bersebelahan dengan Samsul nantinya, dan kita semua menghadap pintu kamar. Aku melihat Samsul sedang menempelkan 3 buah lilin di lantai dan berjarak sekitar 1 meter di depan kami. Kemudian mulai menyalakan ketiga lilin tersebut. Tinggal airnya nih, dan ritual kita segera dimulai ya. Ucap Samsul sambil menuangkan air sedikit demi sedikit ke telapak tangannya sambil mencipratkan air tersebut kepada kami berempat yang sudah duduk bersila.
Kami semua hanya diam dan sesekali menganggukkan kepala apabila Samsul meminta kami untuk melakukan sesuatu. Udah beres. Nanti pas lampu gua matiin, kalian berempat semua baca doa sebisa kalian ya. Dan jangan sampai ada yang ngomong, kecuali gua dan Adit. Dan lu, Dit, lu baru boleh ngomong kalau lengan tangan kiri lu gua pegang ya. Selain itu, jangan ngomong sama sekali. Pokoknya lu nggak boleh ngomong sebelum gua pegang lengan kiri lu. Dan kalau gua lepasin pegangan gua, lu harus balik lagi diem, apapun yang terjadi. Paham, Dit? Kata Samsul dan meminta aku harus menuruti apa yang dia perintahkan. Dan dengan cepat, aku mengangguk. Lampu kamar, toilet, dan lampu sudut sudah dimatikan Samsul dan hanya tersisa lampu taman yang ada di depan bungalau. Ditambah cahaya ketiga lilin yang membuat suasana kamar terlihat remang tetapi masih dapat terlihat walaupun tidak terlalu jelas. Samsul kemudian duduk bersila di samping kiriku dan mulai membaca doa, entah apa, tetapi dengan kedua mata tetap terbuka. Sedangkan aku hanya terdiam dengan melihat ke bawah. Sekitar 15 menit berlalu, aku rasakan angin berhembus pelan dari arah depan. Dingin dan seperti menyapu seluruh badanku. Aku masih saja terdiam dan berpikir ini angin dari mana. Pintu dan jendela tertutup, dan tidak ada satupun lubang angin di bungalau ini dikarenakan terdapat AC di dalam ruangan. Dan dengan sengaja, AC di dalam ruangan ini juga dimatikan oleh Samsul, sehingga suhu ruangan pada awal kami berlima masuk terasa pengap. Tapi anehnya lagi, lilin yang menyala sama sekali tidak bergerak apinya, dan tetap stabil. Aku mulai memejamkan mata seiring tekuku meremang berlahan. Lambat laun, terdengar suara tawa yang terkikik dari kejauhan. Dan suara tawa tersebut mulai mendekat dan mendekat. Aku merasa tercekat dikarenakan aku merasakan aroma melati yang begitu tajam, dibarengi suara tawa perempuan yang sangat melengking persis dari arah depan. Terdengar suara di belakangku yang aku nggak tahu apa, karena aku masih memejamkan kedua mataku dan juga tidak ingin tahu suara apa yang tepat terdengar di belakangku. Dit, buka kedua mata lu, ucap Samsul meminta dengan suara yang nyaris tidak aku dengar sambil menepuk pelan 2 kali di paha kiriku. Mataku perlahan membuka dan apesnya saat aku membuka mata tepat di depanku berjarak sekitar 2 meter. Ada sesosok wanita berdiri dengan gaun putih berenda di bagian bawahnya. Sepasang kakinya tidak terlihat di situ, dikarenakan panjang gaunnya yang menjuntai menyentuh lantai. Dan itulah hal yang pertama yang aku lihat sejak aku memejamkan mata. Dadaku mulai berdegup kencang seiring aku melihat wajahnya yang dengan sengaja dia bungkukkan kepadaku. Wajah itu, iya, wajah yang pernah aku lihat. Masih dengan mata yang memerah dengan bola mata melotot dan hampir terlepas dari kelopaknya. Bahkan sudah terlepas pada bola mata sebelah kanan yang hanya terekat pada uratnya saja, dengan deretan gigi-giginya yang tidak beraturan dan hitam, tampak menyeringai. Tangannya yang sebelah kanan terlihat menyisir rambutnya yang menggimbal dan terkesan kotor dengan pelan. Jari-jarinya yang tinggal tulang dan sedikit daging yang menempel di sana. Aku ingin sekali berteriak dan berlari meninggalkan kamar ini, tapi sebisa mungkin aku tahan karena aku ingin menyelesaikan semuanya malam ini juga, supaya aku tidak lagi diganggu makhluk yang mengerikan tersebut. Assalamualaikum. Tiba-tiba Samsul terdengar mengucap salam. Makhluk yang berada di depanku dengan perlahan menoleh kepada Samsul dengan tatapan yang sangat tajam. Dan secara tiba-tiba, kedua tangan makhluk tersebut mengarah kepada Samsul dengan kedua jari yang terlihat dengan posisi mencengkram. Terlihat badan makhluk itu bergerak dengan cepat menuju Samsul. Suara benturan terdengar sangat keras, dan kemudian makhluk itu terpental ke belakang, kira-kira 1 meteran dari depan Samsul,
dengan posisi kedua tangan dan kaki menempel di lantai, karena sepertinya makhluk tersebut masih bisa mengendalikan tubuhnya. Seringai dengan tatapan tajamnya masih menatap Samsul dengan menggerak-gerakkan kepalanya perlahan. Sedangkan Samsul masih terlihat pada posisi duduk bersila, tetapi sudah merentangkan kedua tangan ke depan dengan posisi telapak tangan mengarah ke sosok tersebut. Dan perlahan kedua tangan Samsul kembali diposisikan seperti semula dalam posisi seperti bersemedi. Kenapa kamu memanggilku, hah? Teriak makhluk itu dengan tatapan yang semakin mengintimidasi. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu mengganggu temanku ini? Jawab dan tanya Samsul secara bersamaan, dengan ucapan yang santai dan tanpa rasa takut sedikit pun. Bukan urusanmu. Makhluk tersebut kembali menjawab dengan menekankan suaranya. Ya sekarang jadi urusanku, karena ini temanku. Dan aku akan memusnahkan kamu kalau kamu terus saja mengganggu temanku, kata Samsul dengan tegas. Oh, berani kamu sama saya. Tantang makhluk itu semakin meninggikan intonasi suaranya. Nggak takut, nggak gentar aku kalau lawan kamu, jawab Samsul dengan tegas. Hihihihihihihi. Dengan tertawa melengking, makhluk itu kembali menerjang Samsul. Terlihat kuku-kuku jari tangan yang sudah tinggal tulang belulang itu sangat tajam dan hitam. Allahu Akbar! Samsul berteriak sambil meloncat ke atas, kemudian dua buah larik sinar putih terlihat seperti menyambit tubuh makhluk perempuan itu. Suara seperti ledakan yang keras terdengar dua kali bersamaan dengan pentalnya dan terdorongnya makhluk itu ke belakang. Dengan cepat, Samsul kembali mengejar ke depan dan tangan kiri Samsul sudah berhasil mencengkram leher makhluk itu. Dikarenakan ketakutanku yang sudah tidak terkendali lagi, aku berniat untuk mundur ke belakang dikarenakan posisi Samsul yang berdiri sambil tangan kirinya mencengkram leher makhluk itu berada di depanku. Iya, persis di depanku kira-kira 1 inci. Saat aku memundurkan tubuhku ke belakang, kira-kira setengah meter, tubuhku berhenti karena tubuhku tertahan tubuh temanku yang duduk di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata ketiga temanku sudah tergeletak pingsan. Elah, malah pingsan semua ternyata. Aku bersuara dalam hati dengan bergetar karena rasa takutku memang sudah memuncak. Aku musnahkan sekarang kamu, jin kafir pengganggu. Teriak Samsul dengan tangan kanan Samsul sudah terbuka dan terlihat muncul seperti sinar putih kemerahan. Sesaat Samsul akan memukul makhluk tersebut, terdengar teriakan minta ampun dari makhluk itu. Iya, teriakan minta ampun dengan isakan tangis yang menyayat. Maafin aku. Maafin aku. Dengan tangan kiri masih mencengkram pada leher makhluk itu, pelan-pelan tangan kanan Samsul mulai diturunkan setelah mendengar teriakan minta ampun dari makhluk itu. Nggak tahu apa yang akan terjadi dengan makhluk itu jika Samsul memukulkan tangan kanannya yang sudah mengandung ilmu itu. Ampuni aku. Aku janji tidak akan lagi-lagi mengganggu temanmu. Pintah makhluk itu sambil memandang Samsul dengan nanar. Aku nggak percaya ucapan jin seperti kamu, balas Samsul dengan postur masih waspada, karena aku yakin Samsul tidak akan mudah percaya dengan apa yang disampaikan makhluk yang ada di depannya sekarang. Aku janji. Ucap makhluk itu dengan lirih dan dengan menundukkan kepalanya. Dan anehnya, berangsur-angsur tubuh makhluk yang semula terlihat mengerikan dan pasti akan membuat semua orang bergidik, berlahan-lahan berubah. Ia berubah menjadi sosok seorang gadis cantik, bermata bundar berbinar, hidungnya mancung, dengan bibir yang merekah berwarna merah muda. Makhluk itu sekarang menggunakan kebaya berwarna putih ketat, dengan bawahan kain batik berwarna coklat tua, bermotif bunga,
tanpa rambut tersanggul, tetapi rambut lurusnya dibiarkan lurus tergerai sebahu. Sebuah bunga melati putih terselip pada kuping kanannya, menambah pesona wajahnya yang terlihat sangat cantik, tetapi terlihat pucat. Perlahan-lahan, Samsul melepaskan cengkeraman tangan kirinya pada leher makhluk itu. Aku hanya diam dan memandang tak berkedip pada seorang gadis yang sudah berdiri di depanku karena kecantikan dan pesonanya itu. Tapi, rasa takut masih saja aku rasakan, tetapi tidak sehebat sebelumnya. "Dit, diri loh, jangan diem aja," kata Samsul kepadaku sambil masih saja sesekali melirik kepada gadis jadi-jadian yang masih berdiri di depannya. Iya Sul, iya ya." Aku tergagap menjawab Samsul, kemudian berdiri dan berjalan mundur menuju kursi di sebelah Samsul, dan kemudian duduk di situ. Gadis itu masih berdiri di depan kami sekitar 4 meter, diam dan tidak bergerak sedikit pun. Sesekali, aku mencuri pandang kepadanya walaupun seringnya aku menunduk, karena rasa takut memang masih terasa. Samsul kembali berdiri dan berjalan ke arah 3 teman kami yang masih pingsan, dan kemudian mengusap wajah satu persatu teman kami. Tak lama kemudian, ketiga teman kami membuka matanya perlahan. Mana tuh setan? Gila, ngeri banget!" teriak Jaka tiba-tiba. Arga dan Tio juga terlihat masih ketakutan karena melihat hal yang tidak wajar sehingga membuat mereka pingsan. "Udah nggak ada, udah pergi setannya," jawab Samsul sambil terkekeh. "Gila, matanya Sul ngeri banget," kata Tio sambil bergidik. "Iya tuh, wajahnya. Baru kali ini gue ngeliat yang begituan," timpal Arga sambil mengusap-usap wajahnya. Ketiga temanku hanya terdiam dan malah melihat-lihat suasana kamar yang masih dimatikan lampunya, dan nyala lilin masih tetap dibiarkan menyala oleh Samsul. "Beneran udah pergi tuh setan?" tanya Tio lagi. "Udah pergi, tadi takut setannya sama Adit," jawab Samsul kembali tergelak membuat Tio sedikit menginyit dan menoleh ke arahku. "Beneran Dit, udah hilang setannya?" tanya Tio kepadaku. Iya, udah hilang, jawabku dengan gugup. "Lu kenapa Dit? Pingsan juga?" "Iya sama," aku menjawab pertanyaan Tio dengan ngasal, karena aku masih melihat gadis itu berdiri di tempat yang sama. Kok aneh ya? Ketiga temanku gak ada satupun yang melihat keberadaan makhluk itu, selain aku dan Samsul. "Ini udah selesai, dan udah beres. Kalau kalian mau balik ke kamar kalian masing-masing, monggo-monggo aja. Tapi kalau mau masih di sini ya nggak apa-apa. Soalnya gue masih mau nemenin Adit bentar," kata Samsul kepada Tio, Arga, dan Jaka. Oke deh Sul, gue balik ke kamar gue aja. Takut kalau tuh setan nanti balik lagi ke sini. Ih, ngeri gue," kata Tio. "Gue juga deh," kata Jaka menyusul Tio. "Ya elah, gue ditinggal. Gue juga dah. Gue balik kamar ya," teriak Arga dengan berjalan menyusul Jaka dan Tio. Dan tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Aku sedikit kaget, karena saat mereka berjalan menuju pintu, otomatis mereka menabrak gadis itu, karena gadis itu tepat berada di depan pintu. Tetapi, yang terjadi mereka hanya seperti menembus bayangan, dan mereka tetap tidak bisa melihat keberadaan gadis di depan mereka. Setelah ketiga temanku kembali ke kamar mereka masing-masing, Samsul menepuk pundakku, dan sambil tersenyum, dia membisikkan kata-kata yang membuat aku kembali terkaget-kaget. "Makhluk ini suka sama lu, Dit." Gue bisa ngerasain apa yang dia rasain dan pikirin. Tiba-tiba, rasa takutku kembali menyeruak setelah apa yang Samsul bisikan tercerna pada otakku yang masih normal. Seiring kembali meremangnya bulu kuduku. Sekilas, aku menatap kembali wajah gadis yang masih saja berdiri berselang 4 meter dari tempat aku duduk sekarang. Terlihat dia menatapku dengan lembut sambil tersenyum. Iya, tersenyum dengan manis dari wajahnya yang pucat. Setelah keluarnya ketiga temanku dari kamar ini, sebuah bisikan dari Samsul kepadaku barusan
sontak membuat rasa takutku mulai menjalar lagi. Karena apa? Masa aku disukai oleh makhluk yang dengan wujud yang semula sangat tidak enak dipandang, walaupun wujud yang berdiri di depan kita sekarang nampak cantik, anggun, dan sangat menarik. Tetapi tetap saja dia bukan dari golongan manusia biasa. "Mau kamu sebenarnya apa?" tanya Samsul kepada sosok cantik yang sedari tadi masih berdiri di depan kami sekitar 4 meteran. Aku Dewi Laras. Aku berasal dari kota. Makhluk yang mengaku bernama Dewi Laras itu mulai berbicara dengan pelan, tetapi aku masih dapat mendengar dengan baik. Pandangan matanya yang tajam, tetapi terlihat sayu, menyiratkan kebenaran apa yang telah dia sampaikan. Tetapi aku tidak mudah percaya dengan makhluk yang memang bukan sepertiku. Aku sedikit terperanjat setelah mendengar nama kota yang dia sampaikan ternyata sama dengan kota yang sekarang aku tinggali. Aku sudah lama dan sering melihat Mas Praditya setiap kali dia melewati daerah kekuasaanku. Dan aku sangat ingin mengikuti kemanapun Mas Praditya, dikarenakan aku sudah tidak peduli lagi dengan daerah kekuasaanku, sehingga sampai dengan waktu kemarin, aku putuskan untuk mengikuti Mas Praditya kemanapun dia pergi. Kata Dewi Laras tersebut. "Lah, maumu apa? Kok ingin ikut-ikuti temanku?" Timpal Samsul cepat. "Kamu mau mencelakakan temanku?" Kembali Samsul bertanya, tetapi dengan intonasi suara yang sedikit ditinggikan. Tidak. Aku tidak sama sekali berniat mencelakai Mas Praditya. Balas Laras cepat dengan dibarengi kedua tangannya di atas dada, sambil menggerak-gerakkan telapak tangannya yang mengembang seperti berniat menegaskan apa yang telah disampaikan. "Lah terus, kalau kamu nggak berniat mencelakai Adit, kamu mau melindungi dia. Hanya Allah yang akan melindungi kami dan bukan kamu makhluk halus," bentak Samsul kepada Laras. Aku hanya ingin berada di dekat Mas Praditya. Jawab Laras lirih dan sambil menundukkan kepalanya. "Iya, tapi kenapa kamu mau dekat-dekat sama dia?" tanya Samsul, tetapi dengan intonasi yang biasa saja, tidak membentak seperti sebelumnya. Aku Jawab Laras terbatah dan masih sambil menundukkan kepalanya. "Iya, kenapa?" tanya Samsul yang kali ini sambil menengok ke arahku, sambil menyunggingkan senyum dan sambil menggerak-gerakkan alis kanannya. Makhluk yang bernama Laras yang masih berdiri di depan kami hanya diam terpaku dan dengan masih menundukkan kepalanya tanpa ada jawaban yang aku dengar. "Apa kamu suka sama temanku Adit?" Tiba-tiba Samsul menanyakan kata-kata yang membuat aku kaget, dan secara refleks aku langsung menolehkan kepalaku ke Samsul sambil melotot dan berbicara dengan bahasa bibir. "Gila lu Sul, nggak ada pertanyaan lain apa?" tanyaku, dan Samsul hanya menjawab dengan sebuah kedipan mata dan senyuman yang menyengir. Iya, aku suka sama Mas Praditya. Dan aku ingin ikut Mas Praditya. Dengan lirih, makhluk yang bernama Laras menjawab dan mengajukan keinginan dengan masih kepala yang menunduk. Aku suka Mas Praditya karena mirip dengan suamiku dulu. Mirip sekali. Bahkan aku menganggap kalau Mas Praditya itu adalah suamiku yang sudah dimusnahkan oleh manusia sesat berilmu hitam yang ingin mengambil pusaka tombak Kiai Hanggarukso yang berada di sebelah barat bukit. Dia kembali bercerita sambil terisak. Iya, terisak karena aku melihat pundak Laras yang sesekali bergetar, menandakan kalau dia sekarang sedang menangis. Aku hanya tertegun mendengar jawaban dari Laras. Apa yang harus aku lakukan? Ada satu makhluk dari alam lain yang menyukaiku dan di dalam sanubariku merasakan antara takut dan senang. Senang karena membayangkan sensasi punya pasangan dari makhluk alam lain yang terlihat sangat cantik dan menarik. Tetapi sedihnya, walaupun dia terlihat sangat cantik, aku sudah terlanjur melihat dia dengan sosok yang mengerikan.
Bulu kuduku kembali meremang, mengingat bentuk makhluk yang ada di depanku pertama kali, dan sebelum berubah menjadi cantik seperti ini. Apa sih yang aku pikirin? Aku kan udah berkeluarga. Kenapa aku malah berpikiran yang gak bener gini? Gimana, Dit? Samsul mengagetkanku dari lamunan barusan. Gimana apanya sih, Sul? Jawabku dengan sedikit menyipitkan kedua mataku, dikarenakan aku juga bingung harus menjawab apa. Ya, lu mau nggak Laras ikut lu? Kasian juga dia. Dan juga gue merasakan kalau dia benar-benar tulus sama lu. Dan gak ada niat sedikit pun buat ngecelakain lu atau mengganggu kehidupan lu, Dit. Gue bisa tahu karena gue lihat dari pancaran auranya. Sahut Samsul kepadaku sambil memegang pundakku berusaha untuk meyakinkan. Tapi gue kan udah berkeluarga. Dan apa boleh dalam keyakinan kita kalau kita temenan sama makhluk gaib? Tanyaku kepada Samsul, dan langsung dibalas dengan senyumnya. Itu semua tergantung dari lu sendiri, Dit. Mau lu apain dia? Kalau lu manfaatin ke hal-hal yang nggak baik, ya pasti nggak diperbolehkan. Dan pasti lu dapetin dosa besar. Tapi kalau hanya sekedar teman aja, atau syukur-syukur bisa membantu sesama dalam hal positif, ya kenapa enggak? Masalah lu udah berkeluarga, itu juga terserah lu gimana, Dit. Gue yakin dia udah tahu siapa lu, kehidupan lu, dan keluarga lu. Wong ya, dia juga dari tempat yang sama di tempat lu. Samsul menyebut nama kota di mana aku tinggal. Ya udah, gue mau kalau dia ikut gue. Tapi kalau ntar dia gimana-gimana sama gue atau keluarga gue gimana? Tanyaku lagi kepada Samsul, karena jujur, aku masih ragu-ragu menerima permintaan dari makhluk yang bernama Laras ini. Sesaat Laras menegakkan kembali kepalanya saat mendengar percakapan antara aku dan Samsul. Terlihat sebentuk senyuman yang cantik sudah tersungging di wajahnya yang memang tidak dapat aku pungkiri sangat cantik. Kemudian, dia terlihat menundukkan kepalanya lagi sambil masih tetap berdiri. Gampang, Dit. Udah, kalau masalah itu serahin aja ke gua. Jawab Samsul sambil mengacungkan jempol tangannya kepadaku. Laras, kamu udah mendengar sendiri jawaban dari Adit. Dia memperbolehkan kamu untuk ikut dia. Tapi, aku punya satu syarat yang harus kamu lakukan. Tetapi, apabila kamu tidak mau melakukan apa yang menjadi syarat yang telah aku tetapkan, berarti apa yang ingin menjadi keinginanmu tidak akan aku dan Adit kabulkan. Gimana? Setelah mendengar penjelasan dari Samsul tentang adanya syarat supaya dapat bersamaku, kepalanya kembali ditegakkan dan dengan berbinar dan tersenyum, makhluk yang bernama Laras itu langsung mengangguk dan menjawab dengan mantap. Iya, aku bersedia asal aku bisa bersama Mas Adit. Gila, Dit. Sebegitu cintanya dia ke lu. Sampai-sampai apa yang menjadi syaratnya belum gua sebutin udah main jawab iya aja. Bisik Samsul kepadaku sambil menunjukkan rasa keheranannya. Aku hanya terdiam dan kembali menatap wajah Laras yang terlihat senang. Senyuman yang terus mengembang dari bibirnya yang tipis dan merah dengan terus menatap kedua mataku. Pancaran kesungguhan memang dapat aku rasakan dari tatapan matanya, yang terus saja menatap kedua mataku. Darahku berdesir seiring detak jantungku yang terasa tidak beraturan saat kami terus saling menatap. Entah kenapa. Setelah makhluk yang bernama Laras menyanggupi untuk melakukan dan melaksanakan syarat yang diminta oleh Samsul, berarti sudah secara terbuka aku menyanggupi kemauan Laras untuk ingin bersamaku. Dalam artian, hanya menjadi teman dan bukan menjadi pasangan. Karena bagaimanapun juga, aku sudah berkeluarga dan aku sangat mencintai keluargaku dibandingkan dengan hal lain. Untuk prosesi pelaksanaan syarat yang dilakukan oleh Laras, mohon maaf tidak dapat aku ceritakan dikarenakan permintaan dari temanku Samsul. Karena alasan kami demi menjaga kredibilitas semua pihak yang ada dalam cerita ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Saat aku berjalan sambil menenteng tas menuju lobi untuk proses check out, teman-teman sepertinya belum pada bangun, mungkin karena masih ngantuk dan capek. Maklum, semalam kami tidur sampai dini hari. Bahkan aku dan Samsul tidur sampai hampir subuh,
Walaupun sebenarnya rasa kantuk dan capek masih menggayut, tetapi ya aku paksakan untuk pulang. Karena aku sudah kangen dengan si kecil, dan tentunya istriku yang sejak dari tadi pagi sudah meneleponku dan meminta aku untuk segera pulang. Sesampainya di lobi, aku langsung menuju meja resepsionis untuk proses check out. Tidak terlihat Mbak Laras di situ. Entah apa dia masuk shift siang atau libur, aku juga tidak begitu ingin tahu. Setelah proses check out selesai, aku segera menuju mobil dan melajukan kecepatan yang tidak terlalu kencang menuju kota di mana aku tinggal. Jadi elu ya yang nolongin gua pas gua berangkat dan diganggu sama kuntilanak yang di depan makam itu? Tanyaku kepada bangku kosong sebelah kiriku. Iyo masku. Sebuah suara menjawab pertanyaanku berbarengan munculnya makhluk cantik dari alam lain yang bernama Laras yang sekarang sudah terlihat duduk di bangku tersebut sambil sesekali melihatku dengan tersenyum. Aku kan udah ikutin masku saat masku berangkat ke sini. Lebih tepatnya saat masku memindahkan anak kucing yang di tikungan. Laras menyebutkan sebuah daerah di kota tempat aku tinggal. Dikarenakan sesaat sebelum aku berangkat ke acara meeting, setelah mampir rumah untuk mengambil pakaian, aku sempat memindahkan kucing kecil yang berdiri di tengah jalan, pas di tikungan daerah yang Laras sudah sebutkan di tepi jalan. Dan sempat memberikan beberapa rupiah kepada ibu-ibu warung makan sederhana yang ada di situ supaya memberikan sepotong ikan dan sedikit nasi untuk diberikan kepada kucing kecil kurus tersebut. Berarti lu di sekitar situ ya Laras? Tanyaku sambil tetap fokus untuk menyetir. Iyo masku. Jawab Laras dengan jawaban yang sama seperti jawaban yang sudah dia berikan sebelumnya. Lu jawabnya iyo mulu. Tangkasku agak kesal tetapi juga agak sedikit geli. Lah, emang iyo masku. Balas Laras sambil tertawa dengan suara tawa yang sedikit melengking dan memanjang. Awas ya. Gua nggak mau pokoknya kalau lu ketawa kayak gitu. Takut tahu. Kataku dengan sedikit menekankan intonasi suara. Iyo masku, maaf lupa. Tidak cuma kuntilanak jelek itu masku, tapi hantu pocong yang 2 kali menampakkan diri kepada masku juga udah aku tempeleng. Bahkan perempuan genit yang namanya sama seperti namaku juga udah aku buat pingsan. Soalnya dia juga suka sama masku dan ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kan aku gak suka. Dan maaf, aku juga sempat merasuki masku. Karena pada saat itu masku hampir meminum air yang berwarna merah muda yang sudah dikasih bubuk putih sama janda genit itu. Dan aku yakin itu adalah hal yang tidak baik masku. Makanya aku langsung merasuki tubuh masku setelah aku mengusir pocongan jelek itu dan membuang air yang dibawa sama janda genit itu. Cerita Laras panjang lebar. Oh, Mbak Laras itu janda ya berarti? Tanyaku kepada Laras. Ih, makanya aku jagain masku kemarin. Jawab Laras dengan muka sedikit jutek karena termakan oleh candaanku. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, bagaimana sikap istri setelah jadinya Laras ada di tengah-tengah keluarga kecilku? Sebelum mobil yang aku kendarai masuk ke gapura di mana merupakan pintu masuk ke lingkungan rumah yang aku tinggali, aku sengaja berhenti untuk memastikan lagi kepada Laras untuk selalu mengikuti apa yang pernah aku sampaikan kepadanya. Kenapa berhenti masku? Tanya Laras sesaat aku menghentikan laju mobil dan berhenti di tepi jalan tepat di bawah pohon kiara payung yang tumbuh tinggi berjejer sepanjang jalan kota, sambil menoleh dan mengenyitkan dahinya. Ingat kan kamu? Apa yang aku minta saat malam itu? Dan apabila keputusan istriku tidak menyetujui apa yang akan aku sampaikan padanya, berarti kamu tahu kan apa yang mesti kamu lakukan? Aku nggak mau terjadi sesuatu dengan keluarga aku, Laras. Jawabku masih dengan menoleh kepadanya sesaat dan kembali memandang lurus ke depan. Iyo masku, tapi setidaknya masku saat ngomongin ini harus bisa meyakinkan pada mbakku bahwa aku bukan makhluk yang mengerikan dan ingin berbuat jahat. Aku hanya ingin bersama masku dan akan berusaha melindungi masku dan orang-orang yang masku sayangi.
balas Laras dengan diiringi senyumannya yang indah. Aku memencet klakson mobil, kemudian bergegas turun untuk membuka gerbang rumahku. Iya, rumah sederhana bercat biru pastel, dengan halaman depan yang lumayan luas, yang berisi pohon mangga, jambu merah, rambutan, dan bunga-bunga yang tertata rapi, di mana setiap minggu pagi, aku selalu merawatnya. Terlihat si kecil berlari menyambutku dengan tertawa senang dan mulai memelukku. Singkat cerita, ketika aku turun dari mobil dan berjumpa dengan anak dan istriku, dadaku berdesir dikarenakan melihat ada Laras di dalam mobil dan masih terlihat duduk di bangku depan sebelah kiri pada saat aku membuka pintu kedua di sebelah kiri dan berniat mengambil tas plastik yang berisi es krim kepada anakku. Tenang masku, adik cantik dan Mbak Yuku gak akan bisa melihatku kok sebelum Mbak Yuku menyetujui keberadaanku. Ucap Laras sambil tersenyum dan mengedipkan mata kanannya kepadaku. Aku tersenyum lega dan sedikit mengangguk kepada Laras. Malam harinya, sekitar jam 10 malam, aku mulai membicarakan masalah Laras ini kepada istriku. Ada yang mau aku bicarain ke kamu, tapi kamu janji jangan marah ya. Pintaku ke istriku yang terlihat penasaran dengan apa yang barusan aku sampaikan, karena aku berpikir untuk segera menyampaikan tentang keberadaan Laras ini. Maksudnya apa nih? Tanya istriku, penuh selidik dan aku yakin dalam benaknya sudah muncul pemikiran yang negatif tentangku. Janji dulu dong, buat gak marah. Pintaku dengan menatap kedua mata istriku dengan lembut. Iya, udah, cerita aja dulu. Tapi kalau ntar apa yang kamu ceritain itu gak bener, awas ya. Jawab istriku sambil memperlihatkan tangan kanannya yang mengepal dan ditujukan kepadaku. Kemudian aku menceritakan semua yang aku alami kemarin. Dari mulai berangkat dan tiba di hotel, semua aku ceritakan secara detail. Kecuali pada saat aku berhubungan dengan Laras. Bisa berabe urusannya, walaupun Laras pada kenyataannya bukan dari golongan seperti kita. Istriku terlihat ketakutan dan merapatkan tubuhnya kepadaku sesaat setelah mendengarkan ceritaku. Terus si setan itu, siapa namanya? Itu dia ada di sini sekarang sama kita. Tanya istriku sambil tangannya memeluk tangan kiriku dengan erat. Iya, Laras namanya. Jawabku sambil tersenyum. Tapi beneran gak ganggu? Beneran gak akan ngebuat kita celaka kan mas? Terus kalau dia berubah pikiran untuk jadi jahat gimana? Terus kalau dia kelupaan waktu menampakkan diri dengan wujud yang serem gimana? Aku takut mas, beneran. Timpal istriku dengan wajahnya yang masih saja menyiratkan rasa takutnya. Dan dengan berbagai pertanyaan yang sewajarnya. Karena memang kami baru kali ini menghadapi hal seperti ini. Nggak akan, karena dia udah menjalani suatu ritual dan syarat. Dan sudah dilaksanakan sama Laras. Kalau dia sampai berniat tidak baik sama kita sedikit aja, tubuhnya akan terbakar. Percaya sama aku deh. Dan tidak itu aja. Kalau kita mengucapkan doa kepadanya, dia juga akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Jawabku sambil membisikkan untayan doa singkat kepada istriku. Beneran baik ya mas sama kita? Tanya istriku kembali untuk lebih meyakinkan. Beneran, percaya sama aku ya. Ya udah, coba panggilin deh mas, aku mau lihat. Tapi kalau nanti aku ketakutan, tolong minta dia langsung hilang aja ya. Pinta istriku kepadaku dengan sambil memeluk tangan kiriku dengan erat. Aku hanya mengangguk dan tersenyum kepada istriku. Kemudian aku memerintahkan Laras untuk datang dan menampakkan diri di depan kami karena sedari tadi, aku minta Laras untuk di depan rumah terlebih dahulu, sampai aku panggil dan aku minta masuk ke dalam rumah. Bau melati perlahan tercium, tetapi tidak begitu pekat. Terlihat istriku terpejam dan meringkuk sambil memelukku. Assalamualaikum Mbak Yuku. Salam Laras yang sudah terlihat berdiri sekitar 2 meter di depan kami. Dengan senyum dan merapatkan kedua telapak tangannya di depan dadanya seperti posisi menyembah. Masih mengenakan kebaya putih dan kain batik untuk bawahannya. Rambutnya tergerai ke samping kanan depan dadanya, dan sebuah bunga melati tidak lupa terselip di kuping kanannya, menambah kecantikan Laras dengan senyumannya menawan.
Ucap istriku dan tiba-tiba membuka matanya sambil sedikit ngotot ke arahku dan pelan-pelan menoleh ke arah Laras. Waalaikumsalam, jawab istriku sambil sedikit terkejut dan terbengong-bengong. Mas, itu beneran Laras? Tanya istriku kepadaku dengan suara lirih. Iya, jawabku sambil tersenyum. Kok mengucap salam? Tanya istriku lagi dengan wajah yang masih terheran-heran. Dia udah jadi muslim sekarang, jawabku dengan masih sambil tersenyum. Cantik banget, Mas, ucap istriku lagi. Kemudian setelah itu, terlihat obrolan antara istriku dan Laras, sampai-sampai aku diacuhkan oleh istriku. Dari apa yang sudah terjadi ini, istriku menerima dengan baik sosok Laras yang hadir di keluarga kecilku.